Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Saya Hilman, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai definisi teks naratif beserta unsur-unsurnya dan juga contoh dari teks naratif itu sendiri, yaitu cerita fabel. Nah, langsung saja, mari kita mulai. Teks naratif adalah cerita imajinatif, berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur dari awal, tengah, hingga akhir. Teks naratif memiliki fungsi untuk menggambarkan seorang tokoh yang sedang mengalami masalah. Nah, masalah ini biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dalam sebuah cerita, dapat dipastikan adanya unsur alur cerita. Alur cerita menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mendapatkan keinginan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Alur cerita bermula dari saat mulai terjadinya masalah, klimaks cerita, hingga resolusi atau penyelesaian masalah yang disampaikan di dalam cerita. Dalam sebuah cerita apapun, tentu akan ada beberapa tokoh yang saling berinteraksi. Setiap tokoh akan memiliki peran atau penokohan yang berbeda. Ada yang protagonis, ada yang antagonis, dan lain sebagainya. Tokoh protagonis itu apa sih? Yaitu merupakan orang atau beberapa tokoh yang memegang peran utama dalam jalannya sebuah cerita. Kalau antagonis merupakan lawan dari karakter protagonis atau pemeran utama. Apa sih maksudnya? Nah, jadi antagonis ini bisa berupa satu atau sekelompok karakter yang dalam cerita akan menciptakan konflik utama. Pada umumnya, antagonis selalu dikenal sebagai karakter yang jahat. Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Peran antagonis ini bisa memiliki sifat yang beragam, hanya saja bertentangan dengan tokoh utama. Tanpa adanya tokoh, sebuah cerita akan sulit dibuat dan sulit menyampaikan pesan pada pembaca. Tokoh dalam berbagai cerita tidak selalu berbentuk manusia, tapi bisa juga hewan seperti pada cerita fabel. Sekarang teman-teman silahkan perhatikan kalimat berikut ini. Pernyataan di atas adalah contoh sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Majas sarkasme digunakan penulis untuk menggambarkan perilaku tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki perilaku buruk dalam cerita. Setelah mengetahui mengenai majas sarkasme, untuk materi terakhir ini, kita akan belajar bagaimana membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ciri-ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik buka pada bagian awal kalimat dan tanda petik tutup pada akhir kalimat. Sedangkan kalimat tidak langsung dijelaskan sebagai kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan oleh seseorang. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian serta unsur dari cerita naratif, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fabel yang merupakan contoh dari teks naratif. Fabel adalah cerita fiksi yang diperankan oleh binatang, namun mampu menggambarkan watak serta perilaku manusia pada umumnya. Cerita fiksi ini menggunakan binatang sebagai tokoh pengganti manusia. Namun, karakter binatang pada fabel digambarkan seolah-olah memiliki sifat dan kemampuan seperti manusia. Fabel klasik merupakan cerita fiksi tentang binatang yang telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan tidak diketahui waktu kemunculannya secara persis. Kisah ini telah diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu secara lisan. Biasanya fabel klasik memiliki cerita yang sangat pendek dengan tema yang sederhana. Selain itu, fabel klasik sangat kental dengan petuah atau moral
karena menjadi salah satu sarana penyampaian pesan moral kepada anak-anak. Fabel modern merupakan cerita fiksi tentang binatang yang muncul dalam waktu yang relatif baru. Biasanya telah ada di buku-buku pengarang maupun tertulis dalam sebuah majalah ataupun artikel pada website. Fabel modern ini memiliki panjang cerita yang beragam. Ada yang pendek maupun yang panjang. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.